surga diklaim hanya milik orang Islam. Selain orang Islam tidak memiliki surga atau harapan masuk surga. Lah betapa kasihannya orang yang mendirikan negara waktu itu di Nusantara ini. Karena dia juga belum memeluk agama Islam. Dan bukan kira-kira, itu tidak mungkin. Makanya mumpung kita itu masih hidup, selagi kita itu masih mampu untuk mengerjakan hal kebaikan, lakukanlah. Itu tujuannya juga untuk menyempurnakan kita hidup di dunia. Tentang di akhirat mungkin kita dikenang kalau kita itu orang biasa. 1000 hari itu sudah luar biasa loh Pak. Coba bayangno tentang ibu penjenengan, tentang bapak penjenengan. Kurang berbaik apa waktu itu dengan jenengan. Tapi setelah menjelang 1000 harinya dan sesudahnya, apakah kenangan itu masih sering jenengan kenang, sering kenangan? Mungkin dikenang pun, diomongkan pun, kalau suatu saat ada pembicaraan tentang itu. Mungkin cuma itu. Tapi kalau kita lagi menghadapi, atau kita lagi di tempat yang indah, kita di saat bahagia, hilang semua orang-orang yang berjasa besar, orang yang sudah melahirkan, orang yang sudah merawat, yang sudah membesarkan. Itu padahal keturunannya langsung. Apalagi orang lain, Pak, yang matinya sudah ratusan tahun yang lalu. Kecuali orang-orang yang waktu itu mempunyai derajat tinggi, mempunyai pangkat, mungkin masih dikenang. Seperti di buku ini diterangkan sejarah tentang Ki Ageng Mangir, sejarah tentang Ki Ageng Selo, karena dia ditokohkan waktu itu dan cerita itu tidak putus, dari cerita per cerita nyambung terus, mungkin masih dikenang. Itu pun yang dikenang cuma sedikit kebaikannya. Nah, tentang keburukannya, nah takut saya dengan nama yang mulai dari awal mula manusia ada sampai sekarang, walaupun itu malaikat lah katakan yang mencatat, saya khawatir kok nanti kalau ini sudah penuh catatannya, terus ada catatan baru, kok catatan yang lama itu sudah dihilangkan juga. Terus yang kedua kalinya, surga diklaim hanya milik orang Islam. Selain orang Islam tidak memiliki surga atau harapan masuk surga. Lah betapa kasihannya orang yang mendirikan negara waktu itu di Nusantara ini. Karena dia juga belum memeluk agama Islam. Dia yang bersusah payah untuk mendirikan negara ini, paling tidak para leluhur, para danyang dulu yang membuka desa sampai bisa ditempati anak cucu dengan tirakat, dengan kerja kerasnya. Terus karena dia tidak masuk agama Islam, terus dia mati nanti masuk neraka. Lah yang menikmati orang-orang apa sekarang? Kan juga orang-orang Islam toh. Tanpa jasa-jasa para danyang, para leluhur kita dulu yang belum beragama, karena agama adalah kebanyakan label. Terus kalau nasibnya nanti masuk neraka, lah kita yang tinggal menikmati dan bisa menciarkan agama tentang kebenaran tuh, apakah kita itu sudah gak punya rasa? Kok kita menikmati jasa-jasa orang yang pada akhirnya itu akan diancam masuk neraka? Terus bukankah sia-sia orang-orang yang waktu itu, yang pertama kali, kita gak usah membicarakan tentang negara, tentang orang yang membuka salah satu desa. Karena dulu juga orang belum banyak, mungkin di dalam satu desa cuma ada 2 orang yang memulai di situ, dengan hutannya, dengan gerumbulnya, dengan angkernya tempat desa itu, sehingga sampai keangkeran, kegerumbulan tentang hutan itu bisa dibabat bersih dan sampai nyaman ditempati anak cucu. Terus tiba-tiba nanti karena dia tidak masuk Islam akan masuk neraka. Nah, ya sia-sia nanti. Jadi tentang surga dan neraka itu bukan milik orang pemeluk agama, tapi pemilik orang yang mempunyai kepribadian baik.
Jadi barang siapa yang bisa mensurgakan dirinya dalam arti dia bisa mendermakan hidupnya dengan perilaku baik dan bermanfaat bagi orang banyak, itulah orang-orang yang memiliki surga yang sebenarnya. Ini kita bicara tentang leluhur Pak Darno. Yeah. Karena sekarang ini kan banyak para sesepuh yang bisa komunikasi dengan leluhur. Seperti Pak Darno sendiri yang sering saya dengar. Yeah. Ada pesan dari leluhur gini kan seperti itu. Nah, apakah kita ini nanti setelah mati atau di alam sana itu bisa ketemu leluhur kita atau bagaimana Pak Darno menurut pendapat Pak Darno? Kok nunggu mati tuh Pak? Makanya kemarin mengadakan ritual ruah ngaturi ya. Karena kita itu wadah baru Pak, tempat baru yang sebenarnya kita itu adalah tempat para leluhur yang terdahulu. Makanya bagaimana caranya untuk menyatukan leluhur yang dahulu pada diri kita? Ya kita tuh membuka surga kita. Surga kita artinya apa? Keikhlasan hati kita untuk melakukan dharma yang belum sempat diselesaikan para leluhur kita itu. Karena dharma ini kalau nggak diselesaikan, kita akan mendapatkan karma. Seperti kita tuh, bapak kita mempunyai mandat waktu itu, dan bapak belum menyelesaikan mandat itu. Nah kita anaknya, supaya bapak kita tuh nggak mendapatkan hukuman, bagaimana caranya? Berarti kita meneruskan mandat yang diberikan pada orang yang memberi mandat itu. Apalagi urusan roh, urusan leluhur. Terus tadi Pak Bayan mengatakan bahwa saya bisa berkomunikasi. Saya tidak pernah mengatakan saya bisa berkomunikasi Pak, tapi saya mengharap petunjuk dari leluhur itu. Kadang-kadang itu, contohnya kemarin waktu kejadian, itu juga petunjuk, tapi kan buktinya nyata. Nah itu. Tapi kalau saya komunikasi, sebenarnya nggak ada orang yang bisa berkomunikasi dengan roh leluhur. Tapi kalau kita tuh mengharap, maka setiap kita berdoa di dalam agama ilah hadrati, itu mengharap kehadirat. Kehadirat itu menyatunya antara leluhur dengan kita, supaya menjadi petunjuk pada kita. Gitu. Makanya kalau orang Jawa, dumateng para kaki danyang, Nyai Danyang ingkang mbau reksa danyang setempat, kula nyuwun sih kawelasanipun rawuh andampingi anggen kula badhe kagungan kersa menapa. Yang punya hajat itu kita, Pak. Nah, leluhur itu hanya pendamping dan mengarahkan. Cuman itu. Lah angan-angan dan petunjuk itu sebenarnya dari hati kita yang suci yang kita ucapkan, itulah mewakili roh itu yang masuk pada diri kita. Kalau sudah ngomong bisa bicara dengan leluhur, dengan roh-roh terdahulu, itu orang ngigo utawa bahasane wong lindur kakean turu. Ngeten lho. Makanya kita setiap manusia itu diberi corak di dalam tubuh itu. Itu sebenarnya ada metode untuk membaca, Pak. Oh, ini ada roh ini yang belum bisa masuk. Oh, ini ada roh yang sudah masuk. Nah, nanti yang kadang-kadang kelihatan itu apa? Uap dari garis pada tubuh kita itu. Dipercaya tidak percaya tentang takdir, tentang kodok, tentang kodar, itu semua sudah tertulis pada diri kita. Yang paling nampak itu apa? Di telapak tangan kita, kanan dan kiri. Nah itu Pak. Jadi kalau makanya tak ralat Pak Darno bisa komunikasi dengan leluhur. Saya tidak pernah bisa berkomunikasi, tapi saya mengharap kehadirannya untuk diberikan petunjuk. Enggak Pak, kan seperti ini kan kemarin itu yang saya amati. Pak Darno menyebut nama ini. Nah, saya cross check di lapangan Pak berhari-hari. Saya tanya orang tua di sekitar situ. Ternyata itu benar ada namanya seperti itu. Nah itu loh. Nah itulah makanya yang saya
beranggapan bahwa Pak Darno bisa komunikasi. Tidak Pak, tidak bisa berkomunikasi, tapi saya mengharap, gitu saya mengharap kehadiran Danyang yang ada di situ, terus untuk memberi petunjuk, gitu loh Pak. Ya, saya itu percaya dengan Wangsit Waskito Jati. Nah, dari Wangsit Waskito Jati itulah kadang-kadang apa yang terlontar dari mulut saya itu, itulah kebenaran yang ada di situ.